Selamat malam jemaat dan sahabat GKJ Mojosongo yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai dan sejahtera senantiasa menyertai saudara bersama keluarga tercinta. Selamat berjumpa di dalam kegiatan pemahaman Alkitab dalam rangka masa Prapaskah tahun 2022. Hari ini memasuki pemahaman Alkitab yang pertama. Saya akan mengajak bersama-sama untuk menghayati di masa penderitaan Tuhan Yesus melalui sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat 183. 183 kita nyanyikan baitnya yang pertama, yaitu menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulangnya ke atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadang ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Sebelum kita bersama-sama menghayati di dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini, saya mengajak untuk bersama-sama berdoa. Puji dan syukur kami hunjukkan kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, jemaat dan sahabat GKJ Mojosongo, untuk melakukan kegiatan pemahaman Alkitab di masa Prapaskah tahun 2022. Kami menyadari dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan. Oleh karena itu kiranya Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu, agar Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mencecap, untuk merasa-rasakan firman Tuhan pada malam hari ini. Agar hidup kami menjadi semakin bermakna di tengah berbagai kesulitan, kami tetap hidup penuh rasa syukur, penuh sukacita, dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah, kami ingin belajar di dalam pemahaman Alkitab dari awal sampai akhir, hanya di dalam kasih dan kemurahan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pemahaman Alkitab pada malam hari ini didasari dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Rasul Matius pasal 17 ayat 12, ayat 22 dan 23. Saya ulangi kembali, Injil Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Yang demikian kesaksiannya. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia tentunya kita semua, yang hingga saat ini masih diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengarkan
untuk bersama-sama menghayati dan mau memelihara dengan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Hosiana. Saya akan mencopot masker karena saya sendirian di sini. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui bacaan pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menghayati di sengsara Kristus pada tahun 2022 ini dengan mengambil tema jangan takut berubah. Tentu tidak mudah, karena kita memang diharapkan selalu melakukan pembaharuan. Dan untuk melakukan pembaharuan tentu tidak mudah. Dan pada malam hari ini, pembaharuan dilakukan melalui satu kesaksian ketika Tuhan Yesus menyampaikan pesan bagi para murid tentang penderitaan. Jikalau mendengar kata penderitaan, pasti langsung menghubungkannya dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Namanya aja menderita, pasti sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang memprihatinkan, betul. Kalau kita bicara soal penderitaan, itu pasti demikian, dan memang demikian. Maka kalau saudara diminta untuk memilih hidup bahagia atau hidup menderita, kalau diminta memilih hidup bahagia atau hidup menderita, jujur, semua pasti akan mengatakan atau menjawab, ya hidup bahagia. Sudah pasti akan menjawab, ya hidup bahagia. Karena tak seorang pun di antara kita mau hidup menderita. Jadi tidak ada yang mau hidup kok menderita. Ya, itulah sebabnya banyak yang dilakukan seseorang, termasuk tentu saya dan saudara-saudara, menggapai kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Ya tentu itu yang harus terus kita lakukan, itu menggapai sebuah kebahagiaan. Bukan menggapai penderitaan. Jarang. Mau apa? Saya ingin hidup menderita. Tidak ada. Pasti yang diinginkan hidup bahagia. Mau berumah tangga, pasti saya ingin hidup bahagia. Saya ingin bekerja. Tujuannya supaya hidup bahagia. Bahagia dan bahagia. Nah, pemahaman seperti itu sudah melekat dalam setiap sanubari kita, dalam setiap hidup kita, termasuk pula para murid. Para murid pun juga sama. Mereka ingin hidup bahagia. Sehingga ketika Yesus mengatakan atau memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialami, bacaan suci tadi mengatakan, para murid menjadi sedih sekali. Mereka tidak menginginkan gurunya, Tuhan Yesus, mengalami penderitaan. Padahal saudara-saudaraku yang terkasih, pada kenyataannya seringkali penderitaan tidak bisa dihindarkan. Akan terjadi. Suka atau tidak suka, penderitaan itu akan datang. Akan dialami setiap orang, akan dialami setiap keluarga. Mungkin saat ini saudara pun sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Berbagai macam persoalan dan pergumulan. Sehingga tidak ada lagi kegembiraan. Itu yang disebut keniscayaan. Bahwa penderitaan itu akan dialami oleh semua orang. Artinya penderitaan memang menjadi bagian hidup manusia. Sudah menjadi bagian hidup manusia. Terimalah. Dan kita tidak bisa menghindari. Sekalipun ia tidak kita inginkan. Namun seringkali itu akan datang. Bahkan kadang kita tak mampu menghindarinya.
Yang menarik saudara-saudaraku yang terkasih dari bacaan suci hari ini, Tuhan Yesus memilih jalan penderitaan. Mungkin secara manusiawi, ya mungkin baru ini. Yesus memilih hidup dalam penderitaan. Dan jalan penderitaan yang Yesus pilih adalah jalan menuju kemuliaan. Nah, kalau bicara soal kemuliaan tentu semua orang menginginkan hidup mulia. Urip mulya, kabeh duwe kegayuhan sing padha. Semua sama. Ingin hidup bahagia, ingin hidup mulia. Namun jangan kemuliaan itu harus melalui penderitaan. Itu maunya kita. Jadi kemuliaan semua orang menginginkan, namun penderitaan tidak mau. Maunya menghindari. Tidak bisa. Dan Tuhan Yesus ingin memberikan pelajaran bagi para murid, termasuk kita semua. Bagi Tuhan Yesus tidak. Ini sudah menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi itu sudah menjadi satu paket. Beberapa kali saya mengatakan, yen nderek Gusti, ojo mung gelem berkait. Jangan hanya mau berkahnya kalau mau ikut Yesus, tetapi juga mau salibnya juga. Salib itu kan lambang penderitaan. Itu sudah satu paket yang harus kita terima dengan rasa syukur. Apalagi penderitaan Tuhan Yesus pilih itu apa? Untuk kemuliaan saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudara semua. Enggak luar biasa. Sebetulnya Allah tidak mau seperti itu, bisa kok sebetulnya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang maha baik. Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Ketika melihat manusia sudah kehilangan kemuliaannya, maka Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia. Untuk apa? Untuk hidup menderita demi umat manusia memperoleh kemuliaannya kembali. Itulah sebabnya Tuhan Yesus perlu berkali-kali, saudara-saudaraku yang terkasih. Dalam bacaan tadi, ini yang kedua. Ada beberapa kali Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan kepada para murid. Beberapa kali, karena memang ya itu menjadi sebuah pelajaran. Bahwa memang harus selalu memberikan pengertian, selalu memberikan pelajaran, mengingatkan tentang penderitaan. Harus berkali-kali. Tanpa kenal lelah, Tuhan Yesus mengajarkan tentang penderitaan atau memberitahukan tentang penderitaan. Tanpa pernah bosan dan dengan penuh kesabaran memberitahukan tentang penderitaan itu kepada para murid-murid terkasihnya. Dikandung maksud apa? Dikandung maksud agar para murid ya menjadi paham. Harapannya ketika terus, ya namanya belajar kan, kalau kita belajar kan juga begitu. Harus berkali-kali. Sekali mungkin kita kemudian menjadi lupa. Apalagi sesuatu yang kita pelajari ada sesuatu yang tidak mengenakan, kadang-kadang dihindari. Makanya ini yang kemudian Tuhan Yesus lakukan berkali-kali. Ini menjadi pelajaran memang bagi kita semua. Ya harus berkali-kali. Mendidik sesuatu untuk menuju kepada kebaikan, itu juga harus terus selalu terasah supaya kita semakin memiliki hati yang paham. Ini pun terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Paham dan sekaligus ketika Tuhan Yesus mengajarkan berkali-kali ini dengan maksud supaya mindset-nya berubah. Serta memperoleh apa? Pencerahan. Sehingga mereka kemudian ketika memperoleh pencerahan bisa memahami, maka ini akan berdampak dalam setiap kehidupan para murid. Sehingga para murid ketika nanti akan melanjutkan misi Allah seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mereka sudah tidak lagi kaget. Mereka sudah dipersiapkan. Jadi ini sebetulnya proses di mana para murid dipersiapkan. Kita semua dipersiapkan agar kita tidak kemudian menjadi lemah.
Agar kita tidak kemudian menjadi kendur. Agar kita tidak kemudian menjadi putus asa. Ketika datang berbagai macam kesulitan termasuk penderitaan seberat apapun. Dari para murid sungguh-sungguh diharapkan semakin memahami. Walaupun itu tidak mudah, iya, tidak gampang. Nah, untuk memahami ini saudara-saudaraku yang terkasih, maka tidak bisa lepas dari peristiwa sebelumnya. Dan ini masih di dalam kitab Injil Matius pasal 17. Jadi para murid sebetulnya baru saja melihat sebuah peristiwa yang diharapkan peristiwa itu memberikan pencerahan pada para murid. Tapi ternyata itu pun juga belum. Peristiwa apa itu saudara-saudaraku yang terkasih? Yaitu peristiwa transfigurasi. Itu tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 17. Ayat sebelumnya yaitu ayat 1 sampai 12. Yang beberapa waktu yang lalu di awal masa prapaskah kita diajak untuk menghayati peristiwa transfigurasi. Jadi Tuhan Yesus saat itu mengalami peristiwa berubah rupa. Terlihat sangat mulia. Wajahnya bercahaya bagaikan matahari. Pakaiannya pun kemudian nampak berkilau-kilauan. Putih yang kemudian nampak berkilauan. Peristiwa transfigurasi menjadi simbol pilihan dan ketetapan Tuhan terhadap Yesus. Itu adalah sebagai penegasan dan proklamasi dari Allah. Siapakah Tuhan Yesus itu sesungguhnya? Dan apa karya keselamatan yang akan dilakukannya? Jadi peristiwa transfigurasi ini sebetulnya untuk memberikan satu pelajaran bagi para murid pada saat itu. Bahwa jalan kemuliaan yang diberikan Allah itu akan ditempuh Tuhan Yesus dengan jalan penderitaan. Itulah sebabnya untuk kedua kalinya Yesus memberitahukan penderitaan itu kepada para murid. Jadi setelah peristiwa transfigurasi itu kemudian dilanjutkan. Hal ini disampaikan kepada para murid tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Hal itu dilakukannya agar mereka dapat memahami kebesaran Tuhan melalui karya penderitaan. Kadang-kadang kalau kita melihat penderitaan itu sesuatu yang negatif. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan pelajaran. Bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang mulia. Yang harus diterima. Jadi melalui penderitaan, para murid diberikan pencerahan. Bahkan tidak hanya penderitaan tetapi kematian sampai akhirnya kebangkitannya. Namun seperti yang tertulis dalam ayat 23. Para murid pada saat itu sedih sekali ketika Yesus menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialami. Ayat 23 dikatakan, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi mereka mengalami kesedihan yang amat sangat. Dan menjadi jelas saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa para murid belum mengerti apa maksud perkataan Tuhan Yesus tersebut. Sehingga hanya kesedihan yang mereka ungkapkan. Kepedihan yang mereka ungkapkan. Di sisi lain, mereka tidak bisa menerima jika orang yang dikasihi, orang yang selama ini dihormati yaitu Yesus harus mengalami penderitaan. Buat mereka, mereka tidak bisa menerima. Bukankah kadang-kadang kita juga demikian? Kita tidak bisa menerima anak kita ada dalam penderitaan. Kita tidak bisa menerima orang tua kita mengalami penderitaan. Kita tidak bisa menerima orang yang kita kasih mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Itu maunya kita. Karena apa? Pemahaman kita masih seperti para murid. Bahwa penderitaan itu adalah sesuatu aib. Bahwa penderitaan itu adalah sesuatu hukuman. Penderitaan itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan. Maka kita bisa mengerti mengapa mereka menjadi gembira. Saat peristiwa transfigurasi
Yesus berjumpa dengan Musa dan juga dengan Elia. Kita masih ingat. Ketika para murid melihat saat transfigurasi atau peristiwa transfigurasi itu, Yesus berjumpa dengan Musa. Tokoh yang selama ini menjadi tokoh karismatik bagi bangsa Israel dan Elia. Kegembiraan itu sungguh meluap sehingga ungkapan dari para murid pada saat itu, Yesus, sebaiknya kita membuat tenda, membuat 3 tenda. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Mereka tidak ingin kehilangan momen kegembiraan itu, mereka ingin menikmatinya. Tapi apa jawab Yesus? Tidak. Kita harus turun gunung. Turun itu artinya di sanalah akan kita alami berbagai macam tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Dan itu tugasmu. Tugas aku dan bersama kamu nanti. Dan ketika itu dijalani, maka kamu nanti akan mengalami peristiwa transfigurasi ini. Kemuliaan itu akan engkau alami. Kegembiraan itu engkau akan alami. Bersama aku dan bersama orang-orang suci kelak. Itu sebetulnya pelajaran dari masa atau peristiwa transfigurasi pada saat itu. Tetapi itu tidak mampu ditangkap oleh para murid pada saat itu. Nah, selain itu saudara-saudaraku yang terkasih, ada euforia. Euforia dari para murid. Euforia apa itu? Mereka mendukung Yesus untuk apa? Memenuhi janji mesianis, yaitu mendirikan kembali tahta Daud. Jadi mereka itu sebetulnya yang diinginkan adalah ketika Yesus itu menjadi sosok yang luar biasa pada saat itu, keinginannya apa? Kembalinya tahta Daud, dan Tuhan Yesus diharapkan mampu menjadi Raja Israel yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu juga yang menjadi harapan mereka. Sehingga sekalipun Yesus mengungkapkan tentang kebangkitan, para murid tetap tidak dapat menangkapnya. Tidak dapat memahaminya sehingga mereka tetap tidak mau menerima apa yang menjadi pelajaran dari Tuhan Yesus. Atau pemberitahuan tentang penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami. Yang harusnya itu diterima dengan kegembiraan, dengan harapan baru tentang kemuliaan dan keselamatan sejati yang nanti akan diterima oleh para murid kelak. Namun ternyata itu tidak mampu ditangkapnya. Mereka ada di dalam kepedihan. Mereka menganggap penderitaan sebagai kegagalan misi dalam menegakkan kerajaan Israel. Jadi kalau Yesus menderita berarti di benak mereka, sudah ini gagal misi yang sedang mereka angankan. Yaitu bangkitnya kerajaan Israel yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus ingin menegaskan bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan, harus mengalami kematian, harus mengalami kebangkitan. Karena hanya melalui itu sajalah manusia akan dipulihkan dan akan memperoleh kerajaan surga. Akan memperoleh kemuliaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga kita tidak hanya menjadi seperti para murid yang tidak bisa menerima pemberitahuan, pelajaran, dan pemahaman baru dari Tuhan tentang penderitaan yang harus dialami oleh para murid. Oleh setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus. Karena penderitaan itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Dan itu sudah menjadi satu paket. Menjadi sebuah keniscayaan. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara saat ini sedang mengalami penderitaan, terimalah dan syukurilah. Karena apa? Itu jalan menuju pada kemuliaan ketika saudara tetap beriman. Ketika saudara tetap kuat. Ketika saudara tetap memandang Kristus. Belajarlah dari Kristus. Untuk menuju kepada kemuliaan yang sejati. Maka semua dijalaninya dengan penuh kesetiaan. Tidak pernah mengeluh. Dan terus dilakukannya
sekalipun harus berjuang dengan penuh pengorbanan, tetapi tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, disinilah kemudian kita menyadari bahwa saat ini kita bisa sampai sekarang, itu semua karena belas kasih Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita melalui penderitaan yang sudah dijalani oleh Yesus. Dengan menyadari hal ini diharapkan kemudian apa? Hidup kita akan kita jalani dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh rasa syukur. Dan sekaligus pula kita jalani dengan penuh iman. Memang ini membutuhkan sebuah komitmen untuk bisa melakukan pembaharuan. Dan pembaharuan itu bisa terjadi ketika kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan membiarkan setiap hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima setiap sapaan Tuhan. Baik itu melalui firman Tuhan yang kita baca, maupun setiap kali kita melakukan peribadatan, maupun juga ketika malam hari ini kita melakukan pemahaman Alkitab. Termasuk pula ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terus dengan tekun untuk membaca kitab suci. Disitulah kemudian kita semakin dimampukan, semakin terasah, dan kita semakin bisa merasakan bahwa memang hidup ini harus dijalani seberat apapun dengan penuh sukacita. Selamat berjuang di tengah berbagai macam kesulitan apapun, percayalah Tuhan Yesus akan menolong dan saudara akan menjadi sang pemenang. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita akhiri dengan bersama-sama kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar. Di dalam pemahaman Alkitab hari yang pertama ini, biarlah kami memperoleh pencerahan, sehingga setiap penderitaan, tantangan, seberat apapun mampu kami jalani. Dan itulah adalah jalan menuju kepada kemuliaan. Menyadari dengan berbagai macam kelemahan yang terjadi Tuhan. Di tengah berbagai macam kesulitan saat ini, tantangan yang harus kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu hadir menolong kami. Dan biarlah kami hidup dalam kesehatian, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami menyerahkan setiap perjuangan seluruh jemaat dan sahabat GKJ Mojosongo. Dan kami menyerahkan pula setiap keluarga. Dan berkati kami semua. Berkati gereja Tuhan, berkati bangsa kami, dan berkati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, jemaat dan sahabat GKJ Mojosongo, pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Semoga memberikan sebuah pencerahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.